己的命。这拳。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Pada video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari serial Donghua Sweletsar episode 89, yaitu versi Donghuanya yang telah kita tunggu-tunggu selama seminggu sekali. Dan sebelum kita melanjutkan cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Walaupun kalian mungkin sudah mengetahui cerita sebelumnya, yang dimana intinya pada cerita sebelumnya, keluarga Lo Feng mendapatkan gangguan dari Atkin, Yanhai dan juga Nihelu, yang dimana mereka bertiga datang ke tempat rumah Lo Feng untuk mengambil harta milik Lo Feng, yaitu kristal muya dan juga harta-harta peningkatan kekuatan. Tidak hanya itu, mereka juga menyerang istrinya Lo Feng yaitu Shushin menggunakan kekuatan mental milik Nihelu, membuat jiwa Shushin yang terkena serangan itu mengalami kerusakan yang sangat parah sampai membuat Shushin kehilangan nyawanya. Sedangkan di lain sisi, Lo Feng kemarin telah selesai membentuk tubuhnya yang baru dengan tubuh Lo Feng yang sekarang terbentuk menggunakan inti dari tanduk emas, dan juga kekuatan jiwa Lo Feng sekarang telah meningkat menjadi star travel tingkatan ke-6. Lo Feng juga kemarin telah berada di permukaan dengan Lo Feng yang menggunakan baju armornya dari rotan Rabbing Cloud, tetapi baru saja Lo Feng terbangkitkan, Lo Feng telah mendengar kabar dari Babata kalau istrinya Lo Feng yaitu Shushin telah mengalami kematian. Lo Feng yang mendengar itu pun tentu saja sangat kaget, dan itu merupakan inti cerita dari episode sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang mari kita masuk ke pembahasan cerita terbaru dari serial Donghua Sweletsar episode 89. Cerita ini berlanjut dengan Babata yang menyampaikan kepada Lo Feng kalau Shushin telah meninggal dunia. Lo Feng yang mendengar itu pun terkejut dan ia meminta kepada Babata untuk memberikan penjelasan. Babata pun menunjukkan gambar Shushin kepada Lo Feng. Lo Feng yang melihat gambar itu pun sangat marah kepada Babata karena Babata sebelumnya telah berjanji untuk melindungi keluarganya. Namun Babata menenangkan kepada Lo Feng kalau Shushin belumlah meninggal. Babata pun bertanya kepada Lo Feng apakah Lo Feng masih ingat dengan jimat kalung yang sebelumnya pernah ia berikan kepada Lo Feng untuk diberikan kepada Shushin. Lalu kita pun diperlihatkan dengan Shushin yang sekarang masih terbaring di atas kasur, tetapi tubuh Shushin sekarang dipenuhi oleh cahaya yang berasal dari kalung pemberian Lo Feng sebelumnya. Cahaya itu juga mengangkat tubuh Shushin ke atas udara. Babata memberitahu kepada Lo Feng kalau jimat itu bernama Cinta Abadi, yang merupakan sebuah barang dari makhluk abadi, yang dimana DNA dari makhluk abadi tersebut diekstrakkan di dalam kalung ini, yang dimana fungsi dari kalung ini adalah untuk menyelamatkan jiwa. Tubuh Shushin yang sekarang dipenuhi oleh cahaya itu mulai memasuki tubuh Shushin. Lo Feng yang mendengar penjelasan Babata pun sekarang sudah mulai mengerti, apalagi dengan dibantu oleh pengetahuan dari tanduk emas, Lo Feng bisa mengerti apa yang terjadi kepada Shushin, padahal Babata belum menjelaskan sepenuhnya kepada Lo Feng, yang dimana berkat kalung cinta abadi ini akan membuat tubuh Shushin kekal menjadi makhluk abadi, tetapi hanya selama jiwa Shushin masih ada, yang dimana lama waktunya sampai 1000 zaman. Jadi karena sekarang Shushin telah menyerap kekuatan dari cinta abadi, maka kehidupan Shushin akan berlangsung selama 1000 zaman. Babata membenarkan penjelasan dari Lo Feng. Kata Babata, Shushin sekarang merupakan makhluk abadi, tidak ada yang bisa membunuh Shushin kecuali jiwa Shushin dirusak. Lalu secara perlahan Shushin pun membuka matanya kembali. Hal ini membuat Lo Feng sangat senang sampai tangannya ikut bergetar. Namun sekarang Lo Feng dengan kesalnya bertanya kepada Babata siapa orang yang telah melakukan hal ini kepada istrinya. Babata pun menjelaskan kepada Lo Feng kalau orang tersebut bernama Nihelu yang berasal dari dojo limits Dewa Petir, yang merupakan seorang pejuang master spiritual sama seperti Lo Feng tetapi berada di India.
Lo Feng pun bertanya kepada Babata siapa yang telah memberikan perintah kepada Nihelu untuk menemui keluarganya dan mengganggu mereka. Babata menjelaskan hal ini disebabkan karena mereka telah berpikir jika Lo Feng ini telah tiada, dan juga para penguasa yang dulunya berada di bawah mereka tentu saja mengambil kesempatan ini untuk mengambil kekuasaan yang lebih besar di tangan mereka, yaitu tangan pemimpin Hong, Dewa Petir, dan juga Lo Feng. Dan orang yang bekerja sama dengan Nihelu ini ada Atkin, ketua kelima, dan juga Yan Hai. Tidak hanya itu, mereka juga telah mengambil kekuasaan tertinggi dari aliansi HR. Pokoknya mereka bertiga ini merupakan seorang penguasa baru yang sekarang telah menguasai dunia, yang sebelumnya kekuasaan tersebut dimiliki oleh Dewa Petir, pemimpin Hong, dan Lo Feng. Dan juga mereka telah mengambil harta-harta dari penguasa sebelumnya, termasuk harta Lo Feng, yaitu kristal muya dan peningkatan kekuatan. Lalu Lo Feng bertanya kepada Babata bagaimana dengan keadaan dari keluarga dewa perang lainnya, apakah mereka baik-baik saja. Babata menjawab jika keluarga dari 8 dewa perang yang dimaksud oleh Lo Feng ini, kebanyakan dari mereka baik-baik saja, tetapi ada juga yang mengalami hal-hal buruk, seperti kerabat dari Mo Henderson yang telah meninggal akibat sebuah kecelakaan, yang kabarnya merupakan kecelakaan lalu lintas. Lo Feng yang mendengar itu pun sangat marah kepada mereka bertiga karena sebelumnya waktu melawan tanduk emas mereka bertiga ini tidak muncul, tetapi setelah tanduk emas itu telah dibasmi oleh Lo Feng dan juga para pejuang lain, mereka bertiga malah muncul dan mengambil kekuasaan milik orang lain. Lo Feng dengan penuh amarah berkata kepada Atkin, Yan Hai, dan juga Nihelu kalau mereka bertiga ini layak mati karena telah berani menyentuh keluarga Lo Feng. Shushin yang sebelumnya telah terjatuh pingsan dan kini sudah berada di kondisi yang baik telah tersadarkan diri. Shushin yang baru saja terbangun masih bingung apakah dirinya sekarang telah meninggal atau masih hidup. Namun di saat itu Shushin melihat di ponselnya kalau Lo Feng ini sedang memanggil Shushin. Tetapi Shushin sepertinya tidak menyadari kalau itu merupakan panggilan Lo Feng yang masih hidup dan Shushin juga yang masih hidup. Di sini Shushin berpikir kalau dirinya telah meninggal dan bertemu dengan Lo Feng. Sedangkan Lo Feng yang memanggil Shushin, teleponnya tidak diangkat. Lo Feng tidak masalah dengan hal tersebut karena setelah misi ini selesai, maka Lo Feng akan bertemu kembali dengan keluarganya serta Shushin. Berpindah ke tempat Yan Hai, Yan Hai sekarang tampak begitu gembira menikmati harinya dengan sebuah minuman yang berada di tangannya serta ditemani oleh musik yang menenangkan. Yan Hai begitu sangat menikmati harinya ini. Namun di saat itu tiba-tiba saja lampu mati dan hal ini membuat Yan Hai cukup terkejut. Yan Hai di sini merasa dirinya telah didatangi oleh seseorang karena ia merasakan adanya seseorang yang berada di rumahnya. Yan Hai menyuruh kepada orang yang telah sampai di rumahnya ini untuk menunjukkan dirinya. Yan Hai memperingatkan kepada orang yang telah menyusup ke rumahnya untuk segera keluar karena dirinya berada di ranah dari Star Travel tingkatan ketiga. Jika sang penyusup ini berani menyerang dirinya secara diam-diam, maka hal tersebut sama saja seperti bunuh diri, kata Yan Hai kepada orang misterius ini. Yan Hai mencoba mencari keberadaan dari orang yang telah menyusup ke dalam rumahnya. Dan di saat itu tiba-tiba saja semua barang mengambang ke udara. Hal ini tentu saja membuat Yan Hai semakin panik dan setelah itu kita diperlihatkan dari senjata Heaven Forbidden Shuttle milik Lo Feng yang menusuk ke atas kepala dari foto Yan Hai. Dan lalu dari belakang ada bayangan Lo Feng yang mengawasi Yan Hai. Dan tidak lama kemudian pun Lo Feng dengan penuh amarah telah berada di hadapan Yan Hai, membuat Yan Hai sangat ketakutan melihat kedatangan Lo Feng. Ia tidak menyangka jika Lo Feng ini masih hidup. Lo Feng dengan kekuatan mentalnya mengajar Yan Hai dengan membenturkan Yan Hai ke tembok. Dari berbagai arah tubuh Yan Hai dibenturkan tembok kemanapun. Dan Lo Feng berkata kepada Yan Hai kalau kehidupan Yan Hai sekarang berada di tangannya dan Lo Feng akan mengambil kehidupan itu.
dan setelah itu pun jiwa Yanhai telah hancur akibat serangan mental milik Lo Feng. Sedangkan di lain sisi kita diperlihatkan dengan Atkin yang sedang berada di dalam mobilnya. Atkin mendapatkan panggilan telepon dari pelayan Yanhai yang menyampaikan jika Yanhai telah ditemukan tewas. Tetapi secara misterius kematian ini tidak ditemukan alasannya kenapa. Dokter telah memeriksa tubuh Yanhai dan tidak menemukan adanya kerusakan. Atkin yang mendengar itu pun menyadari jika kematian ini disebabkan oleh kekuatan mental yang telah membunuh jiwa Yanhai. Namun di sini Atkin bingung siapa orang yang telah membunuh Yanhai. Bagi Nihelu hal ini sangatlah tidak mungkin karena Nihelu yang masih berada di ranah dari Star Travel tingkatan pertama. Untuk seorang master spiritual lain seperti Aston telah lama meninggal akibat pertarungan sebelumnya melawan Tanduk Emas, dan dirinya juga telah melihat dengan kedua matanya sendiri kalau Aston ini telah meninggal dunia waktu acara pemakaman dari Aston. Untuk Lo Feng sendiri sebelumnya ia telah mendapatkan informasi kalau tanda-tanda kehidupan dari Lo Feng telah tiada setelah mengalahkan Tanduk Emas, tetapi tubuh Lo Feng sama sekali tidak ditemukan waktu dilakukannya pencarian. Artinya memiliki kemungkinan besar jika Lo Feng ini masih hidup. Hal ini pun menjadi dugaan pertama bagi Atkin. Di India, tepatnya berada di kediaman Atkin, terlihat jika Lo Feng sudah muncul di hadapan dari kediaman Atkin ini menggunakan pelindung transparan buatan Babata. Lo Feng pun menggunakan kekuatan mata spiritualnya untuk mencari di mana lokasi keberadaan Nihelu yang sekarang berada di rumahnya. Yang tampak jika di kediaman Nihelu ini terdapat banyak sekali penjaga yang menjaga kediaman Nihelu. Sedangkan Nihelu sendiri sekarang sedang menyaksikan sebuah berita yang memberitakan tentang dirinya, yang menyampaikan jika Nihelu ini merupakan seorang master spiritual terkuat kedua setelah Lo Feng. Bisa disebut juga sebagai pewaris Lo Feng yang sekarang sudah tiada, ataupun dengan sebutan Lo Feng kedua. Namun Nihelu yang mendengar itu merasa tidak terima dirinya tidak mau disamakan oleh orang yang sudah mati. Tetapi tidak lama kemudian Nihelu mendapatkan panggilan telepon dari Atkin yang menyampaikan jika Yanhai telah meninggal dunia, yang kemungkinan besar Yanhai ini telah dibunuh oleh Lo Feng. Atkin yang mendengar itu pun semakin terkejut dan tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Atkin. Atkin juga menyuruh kepada Nihelu untuk segera pergi menyelamatkan nyawanya. Nihelu pun bertanya kepada Atkin bukankah Lo Feng sudah meninggal, tetapi Atkin menjawab jika kemungkinan itu masihlah kecil, dan sekarang Atkin lebih percaya jika Lo Feng lah yang telah membunuh Yanhai. Namun di saat Nihelu yang sedang menelepon Atkin, tiba-tiba saja barang yang berada di tempat Nihelu ini bergetar. Barang-barang itu pun juga ikut terbang di atas udara. Nihelu pun dengan panik mencari lokasi keberadaan dari orang yang telah melakukan hal ini, dan tidak lama kemudian Lo Feng pun muncul dari atas atap kediaman Nihelu. Lo Feng pun langsung menyerang Nihelu menggunakan mata spiritualnya, mencekik Nihelu ke atas udara dan lalu membanting Nihelu ke arah tembok. Lalu Lo Feng pun menyampaikan kepada Nihelu dengan sangat marah kalau dirinya ini sudah tahu jika Nihelu lah orang yang telah berani melukai istrinya Shushin dengan sebutan kata yang kasar. Nihelu mencoba untuk melawan kekuatan mental milik Lo Feng, tetapi kekuatan Nihelu terlalu lemah yang membuat Nihelu tidak sanggup untuk melawan kekuatan Lo Feng. Lo Feng menyampaikan kepada Nihelu kalau usaha Nihelu untuk melawan dirinya akan percuma karena perbedaan kekuatan mereka berdua yang sangat berbeda. Lalu Lo Feng pun menghajar Nihelu dengan menghantam Nihelu ke kediaman Nihelu, membuat Nihelu merasa ketakutan dan memohon kepada Lo Feng untuk mendengarkan penjelasannya terlebih dahulu. Tetapi Lo Feng tidak memperdulikan hal tersebut dan ia pun melanjutkan penyerangannya kepada Nihelu. Sampai pada akhirnya Lo Feng membunuh Nihelu menggunakan kekuatan mentalnya yang telah ditingkatkan menggunakan kekuatan dari Tanduk Emas yang membuat mata Lo Feng berubah menjadi tanduk emas. Dan setelah itu Nihelu terpental jauh keluar dari kediamannya dengan kondisi tubuh yang telah hancur. 你就是那个感动虚心的，再修习陨魔修，太弱了，无你问题，致富去。 。
Di sana Lo Feng juga mengambil telepon Nihelu yang sedang berbicara kepada Atkin. Dengan Lo Feng memberikan satu pesan kepada Atkin kalau Atkin merupakan orang selanjutnya yang akan menemui Nihelu dan juga Yan Hai. Atkin yang mendengar itu pun merasa sangat ketakutan. Dengan segera ia melajukan mobilnya untuk segera kembali ke rumahnya. Sambil Atkin merasa sangat ketakutan karena dengan kemampuan Lo Feng yang sekarang dirinya ini bukanlah tandingan bagi Lo Feng. Singkat cerita, rencana Atkin untuk menyelamatkan nyawanya pun telah dimulai, yang dimana Atkin mengundang seluruh siaran televisi ke tempat dari monumen pahlawan, yang tampak sekarang di tempat itu sudah dipenuhi oleh banyak orang. Sebuah berita yang menjelaskan kalau salah satu dewa perang bernama Atkin akan memberikan berita gembira kepada mereka semua. Orang-orang yang mendengar itu merasa bingung berita apa yang ingin disampaikan. Para penduduk berpikir apakah berita ini mengenai pemimpin Hong dan juga Lei Shen yang telah bangkit. Atkin pun mulai berbicara kepada mereka semua kalau dirinya akan memberikan kabar baik tentang adanya pahlawan yang telah kembali, orang yang telah membunuh ke-8 Raja Monster dan juga orang yang telah membunuh 1 Kaisar Gurita. Serta pencapaian terbesarnya di saat ini adalah membunuh monster tanduk emas. Dengan tegas Atkin menyampaikan kepada mereka semua kalau Lo Feng masih hidup, dan kabar yang ingin diumumkan oleh Atkin kepada mereka semua adalah mengenai Lo Feng yang masih hidup. Semua orang yang mendengar itu pun merasa senang dengan apa yang disampaikan oleh Atkin. Kebanyakan dari mereka juga sulit percaya dengan hal ini karena hal ini merupakan too good to be true. Adiknya Lo Feng juga segera menemui Xu Xin untuk memberitahu tentang kabar dari Lo Feng yang masih hidup. Xu Xin sekarang sepertinya telah sadar kalau dirinya ini tidaklah mati, dan Xu Xin juga sebelumnya telah mengetahui jika Lo Feng masih hidup berkat Lo Feng yang tadi menelepon dirinya. Dan tidak lama kemudian Lo Feng dengan kecepatan tinggi telah menunjukkan keberadaannya. Semua kameramen yang menyadari hal ini pun segera mengarahkan kamera kepada Lo Feng, dan semua orang yang melihat acara berita itu pun sangat senang melihat Lo Feng yang masih hidup. Sekarang Atkin juga sedang berusaha untuk acting agar dirinya tampak juga ikut senang melihat kedatangan Lo Feng. Padahal di dalam hati Atkin sangat panik karena dirinya tahu jika Lo Feng ini akan membunuh dirinya. Jadi Atkin ini mencoba untuk selamat dari pembunuhan Lo Feng dengan mengundang para wartawan ini agar Lo Feng tidak berani membunuh dirinya di hadapan publik yang menyaksikan berita ini di seluruh dunia. Ibaratkan jika Lo Feng berani membunuh Atkin, maka sama dengan Lo Feng telah menodai namanya sendiri sebagai seorang pahlawan. Apalagi pihak manusia masih belum tahu rencana apa yang telah dilakukan Atkin untuk menguasai dunia ini. Jadi pihak manusia banyak berpikir jika Atkin ini merupakan orang biasa. Ternyata dugaan Atkin keliru. Setibanya Lo Feng di tempat mereka, Lo Feng langsung menghajar Atkin habis-habisan sampai membuat seluruh tangan Atkin dan juga badan Atkin patah akibat serangan mental dari Lo Feng. Hal ini pun tentu saja membuat semua orang yang berada di sana sangat terkejut. Tetapi setelah itu pun juga cerita dari serial Donghua Sword Star episode 89 pun bersambung. Dan untuk preview episode ini kita bahas aja nanti di konten spoiler ya. Kalau gitu Mimin akhiri saja videonya sampai di sini dulu. Kalau gitu terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.